Selamat sore Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Perkenankan sore hari ini Bapa kami memaparkan tentang baptisan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus Putramu untuk memuliakan-Mu. Perkenankan hamba-Mu yang hina dan debu ini Bapa, mohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, apa yang keluar dari hatiku dan bibirku adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Semuanya ini kami lakukan untuk mengajak saudara-saudaraku seiman maupun yang belum untuk memuliakan-Mu Bapa. Perkenankan mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat kami muliakan, sangat kami kasih, kami mohonkan ini padamu. Amin. Mia terkasih, sebelumnya marilah kita haturkan kitung pujian kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita serahkan total roh jiwa kita untuk memuji, memuliakan, mengaturkan syukur dan sembah kepada Beliau. Kita semua adalah seperti rusa yang rindu pada sungai Allah Bapa. Seperti rusa rindu sungai-Mu Bapa. Mari Mia. Jiwaku
Mia terkasih, perkenankan kami membacakan Mia tema di atas, yaitu Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan Roh Kudus dan dengan api. Kami ambil Mia dari Lukas 3 ayat 15 sampai dengan 20. Mari Mia kita simak bersama. Ayat 15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes Pembaptis, kalau ia adalah Mesias. Yohanes Pembaptis menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dia bakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain-lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkannya Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Mia terkasih, dari ayat-ayat tersebut yang telah kita dengar, kita mengerti, kita pahami hal-hal sebagai berikutnya. Yang pertama, Yohanes Pembaptis menyatakan, menjawab pertanyaan banyak orang bahwa ia membaptis dengan air. Nanti akan datang seorang yang lebih besar kuasanya daripada ia. Ia maksudnya adalah Tuhan Yesus, Mia, akan membaptis umatnya dengan Roh Kudus dan dengan api. 2. Yohanes membaptis umatnya dengan air adalah baptisan pertobatan, Mia. Tetapi Tuhan Yesus yang Yohanes Pembaptis tunjukkan, beliau akan datang lebih besar dari kuasanya, membuka tali kasutnya pun
ia tidak layak, dan Tuhan Yesus inilah yang akan membaptis umatnya dengan baptisan Roh Kudus dan dengan api. Mia terkasih, Mia akan bertanya di dalam hati, apa yang dimaksudkan dengan baptisan Roh Kudus dan dengan api? Perkenankan Mia kami memberikan informasi kepada Mia hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan baptisan Roh Kudus itu. Yang pertama, Mia, Allah Bapa sendiri di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 29, Allah Bapa berfirman, Mia, demikian firman-Nya, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Hatimu akan kuberikan hati yang taat, hati yang akan melaksanakan semua ketetapan-ketetapan yang aku buat untukmu, dan kamu akan hidup menurut ketetapan-ketetapan itu. Selanjutnya, Mia, di dalam ayat berikutnya Allah Bapa menegaskan, kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, dan aku akan melepaskan kamu dari dosa kenajisan. Itu yang disampaikan Allah Bapa, Mia. Firman yang disampaikan kepada Allah Bapa kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita seluruhnya melalui Nabi Yehezkiel. Nanti Mia dapat membuka di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 29. Dua, Mia, sabda Allah Bapa tersebut digenapi oleh Tuhan Yesus, Mia. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, Tuhan Yesus beliau bersabda, jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku, dan kamu pun juga harus bersaksi. Selanjutnya, Mia, di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14, Tuhan Yesus menambah lagi, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yang kuutus, yang keluar dari Bapa, akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Ia, maksudnya Roh Kudus, akan memberitahukan kepadamu semua yang telah kuberitahukan kepadamu untuk disampaikan kepadamu. Dan di dalam Efesus 4 ayat 23, Mia, ditandaskan di situ bahwa umatnya akan memperoleh pembaruan roh yang baru dan pikiran yang baru.
dengan roh yang baru dan pikiran yang baru, umatnya akan menjadi manusia baru. Manusia yang mampu melaksanakan kehendak Allah Bapa sesuai dengan tujuan Allah Bapa menciptakan manusia itu. Manusia yang akan hidup berpegang di dalam kebenaran, yang akan hidup di dalam kekudusannya. Jadi kesimpulannya, Roh Kudus itulah yang akan membaharui seluruh umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu disabdakan oleh Allah Bapa sendiri dan digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam ayat-ayat yang kami informasikan kepada Mia tadi. Mia persilakan melihat di dalam Yohanes 15 ayat 26 dan diteruskan di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 14. Dengan Roh Kudus itu Mia, seluruh umatnya akan hidup benar, bisa hidup dengan kudus untuk memuliakan Allah Bapa, menghaturkan kitung pujian syukur sembah kepada Bapa. Rohnya menyala-nyala Mia, seperti yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 11. Rohnya menyala-nyala untuk memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, menyala-nyala untuk memberitakan Injil, menyala-nyala untuk memberitakan kasih, menyala-nyala sebagai cahaya yang terang untuk memancar ke sekitarnya, agar ke sekitarnya itu ikut memuliakan Allah Bapa-Nya. Sekarang Mia akan bertanya, bagaimana baptisan Roh Kudus itu bisa diterima? Roh Kudus bisa diterima oleh umatnya Mia dengan berbagai cara. Yang pertama adalah harus terus doa khusyuk kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Penyerahan dirinya Mia kepada beliau. Mohon Roh Kudus membaptis dirinya dengan Roh Kudus. Dan pada kesempatan penerimaan sakramen pengangkatan yang dilakukan oleh setiap gereja, setiap paroki, hendaknya Mia datang mendaftarkan diri. Di situ Mia akan memperoleh penumpangan tangan di atas kepala oleh Bapak Uskup dan didoakan doa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pada Bapa, kepada Putra, supaya membaptis umatnya ini dengan Roh Kudusnya, dengan penumpangan tangannya oleh Bapak Uskup. Cara yang lainnya, saudara-saudara kita yang bergerak di dalam karismatik Katolik selalu mengadakan apa yang disebut seminar hidup baru di dalam roh. Pada akhir seminar hidup baru di dalam roh itu, pastor setempat, paroki Sentot, ikut menumpangkan tangannya kepada setiap umat yang datang kepada beliau di muka altarnya, didoakan dengan permohonan yang sama agar Allah Bapa, Allah Putra membaptis umatnya ini dengan Roh Kudusnya. Demikian juga Mia, awam yang sudah memperoleh pencurahan Roh Kudus sebelumnya, yang senior, diperkenankan melakukan hal yang sama,
menumpangkan tangannya kepada saudara-saudara yang rindu untuk dibaptis. Penumpangan tangan dilakukan, dimohonkan dengan khusyuk kepada Allah Bapa, Allah Putra, agar yang bersangkutan memperoleh baptisan Roh Kudus dari beliau. Itu yang terjadi Mia. Sekarang tentang manifestasinya. Apa yang terjadi pada waktu penumpangan tangan itu, Mia? Pada waktu penumpangan tangan selesai terjadi beberapa hal. Antara lain, Mia, yang bersangkutan yang memperoleh pembaruan Roh Kudus itu langsung duduk dengan mencucurkan air mata, Mia. Ada yang menangis, Mia. Tidak henti-hentinya air mata keluar dari mata. Itu yang terjadi, Mia. Manifestasi lain, yang bersangkutan bisa jatuh terlentang di atas lantai, Mia. Dia merasakan kehangatan di dalam dirinya, sukacita di dalam dirinya, Mia. Itu yang kami lihat, yang terjadi. Dan sesudah itu apa yang terjadi, Mia? Ada perubahan yang luar biasa kepada seseorang yang telah memperoleh pembaruan Roh Kudus dari Allah Bapa maupun Allah Putra, Mia. Apa perubahannya, Mia? Dulu yang mereka tidak pernah membaca Injil, tidak pernah membaca kitab suci, mulai dibuka, Mia, dengan rajin. Dulu kitab suci yang bersih tidak pernah dibaca, sekarang penuh dengan coretan-coretan nestabilobos. Yang bersangkutan kaya akan firman-firman emas, firman-firman kunci, dan dia pegang merupakan acuan untuk hidupnya, Mia. Bukan hanya dia rajin membaca kitab suci, Mia, ia juga ikut misa harian lebih intensif. Ada yang setiap hari dia mengikuti misa kudus itu tanpa henti-hentinya, hanya sukacita, Mia. Ia mengaturkan hitung pujian syukur dan sembah kepada Allah Bapa dengan lagu-lagu rohani yang indah. Lagu-lagu dunia sudah ditinggalkan, tidak ada yang masuk di dalam hatinya lagi, Mia. Ia memberitakan Injil kepada sesama dengan roh yang menyala-nyala. Ia senang sekali memberitakan Injil. Ia senang sekali juga menerima pemberitaan Injil dari siapapun, Mia, untuk menambah wacana dia. Sangat senang, dia hidupnya berubah, Mia. Keinginan-keinginan dunia, keinginan daging mata, keangkuhan hidup, pelan-pelan dan pasti itu bisa ditinggalkan. Itu yang kami lihat, Mia. Dan terjadi tidak hanya pada beberapa orang. Di kota Madya Semarang, di mana aku berada, di mana aku tinggal, beberapa ratus orang seperti itu, Mia. Orang-orang yang skeptis bahwa orang-orang itu akan pindah dari agama Katolik, ternyata tidak. Mereka lebih memuliakan Tuhan Yesus di dalam Ekaristi. Bahkan, Mia, lebih melebihi daripada umat yang biasa.
Tetapi di satu sisi dia rindu ikumene dengan gereja-gereja yang lain, dengan saudara-saudara kita yang Protestan, dengan bermacam-macam denominasi. Mereka bergandengan, beranggulan. Eratnya tidak memojokkan satu sama lain, tidak. Mereka semua bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan Yesus, Mia. Itu, Mia, perubahan yang terjadi pada seseorang. Hidupnya benar-benar berubah. Aku, B.S. Wati, memberikan kesaksian tentang itu, Mia. Aku tidak dusta. Itu yang aku lihat. Itu semua terjadi karena Tuhan Yesus sayang sekali pada umatnya. Dibaharui hatinya, dibaharui rohnya, dibaharui pikirannya, menjadi manusia baru yang mau hidup untuk memuliakan Allah Bapa sesuai dengan kehendak ketentuan Allah Bapa. Mia, rohnya menyala-nyala, tidak pernah roh itu padam. Mia, terus menyala-nyala. Kapan itu akan padam saya tidak mengerti. Yang saya ketahui tetap nyala itu ada, tidak pernah padam. Mia, kemungkinan bergeser dengan umur tua, mungkin nyalanya tidak setinggi waktu muda dulu, tetapi tetap nyala itu tidak padam. Mia, selalu untuk memuliakan Tuhan. Seperti tadi kami nyatakan, lagu-lagu rohani untuk memuliakan Beliau amat dicintainya dengan segala macam lagu. Lagu-lagu dunia misalkan Elvis Presley dan lain-lain mulai ditinggalkannya. Mia terkasih, itulah baptisan Roh Kudus dan bab dengan api yang membuat orang itu berubah total dan rohnya menyala-nyala sepanjang waktu untuk memuliakan Tuhan. Ada sukacita yang berkobar di dalam hati orang itu untuk mewartakan orang itu. Dan yang aneh lagi, Mia, dia mengasihi siapapun tanpa memandang bulu. Dia tidak memojokkan agama orang lain. Agama kamu agama A, kamu agama B, kamu agama C. Tidak, Mia. Ia mengasihi orang itu tanpa memandang perbedaan agama. Meskipun ia mungkin dicibir, mungkin ia diejek, tapi dia tetap senyum, Mia. Itu yang kami lihat, Mia. Itu yang kami rasakan, Mia. Jadi, Mia, sungguh-sungguh mulia apa yang diberikan Allah Bapa, Allah Putra kepada kita seluruhnya. Dengan baptisan Roh Kudus, kita semua akan menjadi umat-Nya. Dan Allah Bapa, Allah Putra yang satu dalam Bapa menjadi Allah kita yang Maha Kasih, yang Maha Rahim, yang selalu membimbing kita, Mia, dan membawa kita pada kehidupan yang benar. Dan dengan keyakinan kami, pada akhirnya, pada saatnya kita sudah saatnya dipanggil, kita akan diperkenankan. Seperti tadi, Mia, kita gandum-gandumnya akan dimasukkan di dalam lumbungnya. Karena kita semua dikasihinya. Itulah, Mia, yang kami sampaikan tentang baptisan Roh Kudus. Renungan yang kami berikan kepada Mia adalah, apakah Mia sudah memperoleh baptisan Roh Kudus itu untuk meningkatkan iman Mia, meningkatkan relasi Mia dengan Tuhan Yesus dari hati ke hati kepada Beliau. Syukur-syukur kalau Mia sudah mendapatkan itu. Tinggal memeliharanya dengan menjaga diri, menjaga pergaulan. Apabila belum, kami usulkan
ikutilah sakramen penguatan secepatnya, atau ikutilah SHBR mana yang terdekat, paroki mana yang terdekat dengan tempat Mia berada. Ikuti Mia. Mia akan merasakan sukacita yang luar biasa, kehidupan yang penuh, kehidupan yang tidak hampa, kehidupan yang tidak mengejar duniawi, tapi kehidupan yang memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, berani meninggalkan keinginan duniawi. Demikianlah Mia yang kami sampaikan. Moga-moga apa yang kami sampaikan kepada Mia ini berguna bagi Mia dan bagi kita seluruhnya untuk memuliakan Allah Tritunggal yang Maha Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Mia, mari kita lambungkan kidung sekali lagi untuk mengaturkan pujian syukur kepada beliau.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas kasih-Mu, perkenan-Mu, atas bimbingan-Mu kepada kami seluruhnya. Kami serahkan roh jiwa raga kami beserta seluruh anggota keluarga kami untuk memuliakan-Mu Allahku. Mohon Bapa berkenan membaptis kami dan Roh Kudus yang belum menerima baptisan. Dan tidak lupa pula kami mohon rahmat-Mu untuk berkenan menerima roh jiwa istriku Maria Agustina Surtini dan anakku Elizabeth Andina Levi yang telah Bapa panggil untuk bergabung dengan para malaikat-Mu memuliakan Bapa di surga. Syukur, terima kasih Bapa atas perkenan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.